Shalom. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Semuanya dalam keadaan sehat, sukacita. Kita siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Ayo, semuanya sudah pada mandi, sudah pada pakai baju yang rapi. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kakak ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita semua lipat tangan, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh bertemu bersama-sama dengan teman-teman kami, kakak-kakak kami, orang tua kami dalam keadaan yang sehat. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong supaya kami semua menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang menjadi kesukaan Tuhan dan boleh menyenangkan hati orang tua kami, saudara-saudara kami semuanya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita siap untuk memuji Tuhan? Siap. Siap kan kakak? Siap. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah.
Yesus di sepanjang kehidupan kami. Kami mau siap lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Berikan sukacita, damai sejahtera di hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Tepuk tangan Tuhan kita. Baiklah Dede, kita siap memuji Tuhan lagi. Masih semangat? Bisa tepuk tangan semuanya. Karena hari ini adalah harinya Tuhan, maka itu kita harus semua bersukacita. Kita nyanyi pujian ini, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Sekali lagi, harinya Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, saudara-saudara? Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Bertambah-tambah lebarnya, dalamnya, tingginya kasih Tuhan. Kita nyanyi pujian ini. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalam. Sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalam. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalam. Sekali lagi. Bertambah-tambah bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalam. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalam. Lagi dalamnya lebih dari laut, lebar. Adik ikutin gerakannya ya. Tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalam. Boleh sekali lagi. Lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalam. Kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, kasih Yesus dalamku. Tuhan Yesus kita baik, amin. Coba bilang nih teman-temannya, mungkin bilang ke mama papanya, Tuhan Yesus baik loh ma. Tuhan Yesus baik, Tuhan loh. baik pak. Kalau ke temennya Tuhan Yesus baik. Tos tuh. Ya. Puji Tuhan, adik-adik, kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siapkan Alkitabnya? Ayo kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan dengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Ellen. Sebelumnya kita semuanya boleh dalam sikap doa. Kita mau nyanyikan pujian ini, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau
kabar hari ini? Pasti sukacita. Kenapa sukacita? Karena ada Yesus di hati. Puji nama Tuhan. Sebelum kita dengar cerita Alkitab, kita berdoa. Tutup mata, tangannya dilipat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kami, menolong kami, sehingga hari ini anak-anak sekolah minggu sudah beribadah, sudah memuji Tuhan, dan sekarang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua supaya kami, firman Tuhan itu tidak diambil oleh kuasa kegelapan, yaitu si iblis pengacau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak-anak mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan cerita Alkitab. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini, Bu Ellen akan bercerita mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Nah, yang terdapat di dalam Matius 25. Ayo anak-anak, sudah siapkan Alkitab? Ya, kita buka. Bilang, Mama, bukain aku Alkitab yang terdapat di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Sudah anak-anak? Sekali lagi, cerita Alkitab terdapat Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ibu Ellen akan baca sampai ayat 2. Sudah? Sudah dapat? Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Nah, Ibu Ellen mau tanya, anak-anak pernah pergi ke pesta pernikahan? Pesta ulang tahun? Pasti pernah ya. Kalau di sana ada makanan, ada ada minuman yang enak-enak, semuanya enak semuanya. Pakai pakaian yang indah-indah, kemudian mereka berpesta di sana. Nah, Ibu Ellen mau tanya lagi, anak-anak pernah menunggu temannya? Pasti pernah menunggu ibu guru mau datang mengajar kepada anak-anak, menunggu teman kalau sudah janjian. Tetapi kalau teman itu lama datang, anak-anak pasti merasa apa ya? Merasa bosan, merasa kecewa. Aduh, lama sekali ya mereka datang. Nah, sekarang Ibu Ellen mau cerita mengenai gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Nah, anak-anak coba lihat di sini. Coba lihat di sini. Coba kita hitung sama-sama ya. Anak perempuan ini ada berapa ya? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 gadis. Mereka itu ditugaskan untuk bersama-sama dengan mempelai laki-laki untuk datang di pesta perkawinan. Nah, coba lihat. Mereka bawa apa ya di tangan mereka ya? Bawa lampu. Kalau dulu, orang-orang dulu, pada waktu itu mereka itu belum ada mobil, belum ada pesawat. Jadi mereka kalau mau pergi jalan-jalan, mau pergi ke pesta, jalan kaki. Sehingga seringkali dari subuh sampai malam mereka berjalan. Jadi mereka membawa apa ya? Membawa lampu. Coba lihat. Ada berapa gadis di sini? Ada 10. Kemudian, tadi kita sudah baca. Ya, ada 10 gadis. Ya, ada 10 gadis, tetapi kita sudah baca tadi, ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Oh, rupanya mereka terbagi 2. 1, 2, 3, 4, 5 itu anak yang bodoh. Sedangkan yang ini 1, 2, 3, 4, 5 adalah anak-anak yang bijaksana. Coba lihat anak-anak mereka senang sekali karena mau bertemu dengan mempelai laki-laki. Nah, karena mereka lama sekali datang, akhirnya apa? Mereka tertidur. Aduh, aku sudah ngantuk. Kalau begitu aku mau tidur dulu ya, karena saya sudah capek berjalan tadi. Anak-anak, mereka itu waktu mau datang ke pesta, mereka itu nunggu di luar kota ya. Seperti di Bontang ini, di taman sana mereka menunggu mempelai itu. Sehingga lama sekali mempelai itu datang. Akhirnya mereka tertidur. Nah,
Anak-anak coba lihat lampunya atau pelita. Kalau waktu dulu dikatakan pelita, mereka taruh pelitanya di bawah. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Jadi pada waktu itu kita lihat di dalam ayat mana tadi? Di ayat 11. Kemudian Ibu Ellen akan baca ya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia, songsonglah dia. Nah, anak-anak pada waktu mereka mendengar, ada suara, ayo bangun, bangun, mempelai sudah datang, ayo bangun. Nah, 10 gadis ini mereka bangun. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Apa yang terjadi? Wow, kok ini 5 ini kok lampu saya kok sudah mulai padam? Kemudian yang 5 bijaksana ini, aku tidak, karena mereka membawa apa ya tadi ya? Ibu Ellen, mereka membawa apa ya? Mereka membawa minyak di botol, mempersiapkan. Coba lihat, pada waktu itu dengar suara datang, mereka langsung ambil pelitanya, kemudian mereka memasang pelitanya. Tapi ada sebagian yang tidak mau menyala karena sudah habis minyaknya. Kemudian mereka bilang, kalau begitu bagikan dong saya minyak. Oh, saya tidak mau pelit, saya tidak mau kasih, karena kita ini kan di jauh dari kota, jauh dari toko, jauh dari warung. Kalau begitu, kamu pergi aja beli dulu, baru kalian pergi. Nah, anak-anak, akhirnya, coba lihat, akhirnya yang 5 ini pergi beli minyak. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Pada waktu mereka sudah pergi, kemudian datanglah mempelai laki-laki. Kemudian ada orang-orang lagi yang mengatakan, ayo bangun, songsonglah dia. Aduh, senang sekali ini 5 gadis ini, karena mereka bisa bersama-sama dengan mempelai laki-laki datang di rumah perempuan, kemudian mereka berpesta di sana. Nah, anak-anak, yang 5 gadis yang apa tadi? Yang bodoh. Datanglah mereka. Kemudian mereka ketok-ketok pintunya. Halo, halo, bukakan kami pintu. Halo, halo. Kemudian mereka bilang, loh kok tidak ada suara ya? Tidak ada suara ya? Kemudian mereka ketuk lagi. Halo, bukakan kami pintu. Kemudian ada suara dari dalam. Aku tidak mengenal kamu, pergilah dari sini. Aduh, aku tidak mengenal kamu, pergilah dari sini. Aduh, anak-anak sedih sekali. Mereka sudah bersusah payah pergi beli minyak, akhirnya minyaknya habis. Lihat anak-anak, mereka nangis. Sedih sekali karena mereka tidak bersama-sama mempelai, berpesta di pesta perkawinan. Nah, anak-anak, begitu juga hal kerajaan surga. Kalau anak-anak lambat, anak-anak tidak mau mendengar, mungkin anak yang bijaksana bodoh ini mungkin ada yang sudah katakan, ayo siapkan minyak supaya pelitamu tidak padam. Tapi mereka tidak mendengar. Nah, anak-anak begitu juga anak-anak. Siapa yang mau masuk kerajaan surga? Mau ketemu dengan Bapa di surga? Saya Bu Guru, pasti Ibu Ellen juga mau. Tetapi kita sudah lihat, ini anak yang bodoh ini mereka tidak mau dengar-dengaran. Ya, mungkin ya, ada yang sibuk dengan apa ya? Dengan HP. Games terus. Mama panggil, ayo Noah, berdoa Noah. Ayo kita berdoa Noah. Tidak mau mendengar. Ayo Agatha, malah bentak-bentak. Tidak boleh itu. Kalau mau masuk kerajaan surga harus dengaran. Seperti gadis yang bijaksana itu, mereka dengar-dengaran, mereka selalu beribadah kepada Tuhan, berdoa, datang memuji Tuhan. Ini akhirnya mereka berpesta dengan apa? Mempelai laki-laki. Siapakah ini mempelai laki-laki? Itu adalah Tuhan Yesus yang sudah naik di surga. Oh, sungguh luar biasa. Ibu Ellen juga mau loh pergi ke surga, karena di surga itu anak-anak tuh apa? Lantainya dari mana? Lantainya dari emas. Tetapi anak yang malas-malas ini pasti pergi kemana? Noah pergi kemana? Ethan pergi kemana? Pasti pergi ke neraka. Neraka itu Belen tidak mau juga, karena neraka itu sangat panas. Nah, anak-anak, supaya kita tidak ketemu di neraka, kita harus setia kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, dengan dengaran kepada mama papa, dengan dengaran kepada kakak dan adik juga, dan juga selalu datang beribadah kepada Tuhan. Nah, Ibu Ellen mau tanya, anak-anak sekarang kan lama kita tidak ibadah di gereja. Nah, Ibu Ellen mau tanya, kalau di rumah anak-anak suka berdoa?
pasti suka berdoa. Selalu memuji Tuhan, pasti memuji Tuhan. Sekarang banyak penyakit di luar. Anak-anak harus pakai apa? Anak-anak harus pakai masker. Nah, ini apa ya? Ini masker. Kalau mama bilang pakai masker, harus pakai masker supaya kita tidak apa? Tidak kena penyakit, karena sekarang banyak sekali penyakit di luar sana. Hati-hati, jangan selalu keluar rumah, harus tinggal di rumah supaya kita semua suka cita, karena kita semua adalah anaknya siapa? Anaknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Sekarang kita akan Ellen mau kasih ayat hafalan. Ayat hafalan yang terdapat di, ayo buka Alkitabnya, Efesus 5 ayat 17. Anak-anak setia kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan, pasti kita akan diberkati. Anak-anak, Tuhan bilang kalau cuma pintar kecil, tetapi kalau kita setia melakukan dengan kepada Tuhan, maka kita akan diberkati. Puji nama Tuhan. Kita belajar lagu baru ya. Slow. Cerita sampai di sini. Jangan lupa pesan dari Bu Ellen, harus memakai masker, cuci tangan, pakai sabun, dan tinggal di rumah. Sekarang anak-anak kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan karena kami sudah mendengarkan cerita Alkitab, bagaimana 5 anak yang bijaksana, 5 anak yang bodoh yang tidak berjaga-jaga. Kami tidak mau seperti anak yang bodoh, tetapi kami mau seperti 5 anak yang bijaksana. Mereka selalu siap, mereka selalu setia kepada Tuhan, beribadah, baca Alkitab, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga mama papa yang mencari nafkah untuk membesarkan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang mengajar kami untuk kami selalu datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita telah selesai ibadah pada hari ini. Gimana tadi firman Tuhannya? Luar biasa ya. Tuhan Yesus sungguh baik buat kehidupan kita. Ayo adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, kakak undang kita semua bangkit berdiri. Ayo semuanya berdiri. Kita mau naikkan pujian. Tuhan Yesus baik. Yeay. Kasih-Mu
Yesus baik.